Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama ada di tempat ini. Memuliakan nama Tuhan dan kita mau kembali belajar dari firman Tuhan. Ya, hari ini saya ambil tema menyambut kerajaan Allah. Menyambut kerajaan Allah, dan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Hari ini kita akan belajar di bagian yang pertama, menyambut kerajaan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam perjanjian baru, kerajaan Allah menjadi tema yang disampaikan oleh firman Tuhan. Baik itu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia membuka jalan bagi Kristus. Dia berkata kepada banyak orang umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan berilah dirimu dibaptis. Sehingga pada waktu Yohanes Pembaptis melaksanakan tugasnya sebagai pembuka jalan bagi Allah, banyak orang yang menjadi percaya, bertobat, dan dibaptiskan. Kemudian pengajaran tentang kerajaan Allah ini berlanjut pada pengajaran Yesus. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Bukan lagi kerajaan Allah yang akan datang, tetapi kerajaan Allah yang sudah datang. Yesus mengajarkan pula kerajaan Allah yang masa kini yang bisa dinikmati oleh orang percaya. Yaitu ketika Tuhan Yesus dengan penuh kuasa dia mengalahkan kuasa maut. Dengan penuh kuasa dia mengusir setan. Dengan penuh kuasa dia memberikan kepada setiap orang percaya untuk menikmati kehidupan keselamatan di dalam Yesus. Kerajaan Allah pada masa yang akan datang adalah bagaimana kerajaan yang dipimpin, pemerintahan yang dipimpin oleh Allah sebagai puncak pimpinan tertinggi. Namun sebelum itu, pada masa ini kita belajar bagaimana kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah bicara tentang bagaimana Tuhan memerintah sebagai penguasa tunggal. Kerajaan Allah bicara tentang bagaimana Tuhan memerintah sebagai pemilik kehidupan kita. Kerajaan Allah berbicara tentang bagaimana Tuhan secara penuh mengatur, mengontrol, mengkondisikan setiap kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Namun ada kalanya banyak orang yang tidak mau menyambut kerajaan Allah. Tidak mau hidupnya diperintah oleh Allah. Tidak mau hidupnya mendapatkan tuntunan bimbingan daripada Allah. Tidak mau menyerahkan sepenuhnya hidupnya untuk dipimpin oleh Allah. Sehingga banyak orang yang berjalan dengan pimpinan diri sendiri. Banyak orang yang berjalan dengan kemauan diri sendiri. Berjalan dengan kehendaknya sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyambut kerajaan Allah. Kita akan lihat kitab Lukas pasal yang ke-18. Saya akan mengajak Bapak Ibu baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Menyambut kerajaan Allah, bagian pertama. Bagaimana kita menyambut kerajaan Allah? Mari kita lihat Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan dikatakan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk
ke dalamnya. Bagian terakhir saya bacakan sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagian pertama ini kita akan lihat menyambut kerajaan Allah adalah menyambut seperti anak-anak. Menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak. Yesus katakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada apa dengan anak-anak? Ada apa dengan anak-anak kecil? Konteks pada waktu itu adalah ketika Tuhan ada dalam sebuah pelayanan, kemudian orang-orang mendatangi Yesus membawa anak-anak kecil untuk dijamah, untuk didoakan, untuk memperoleh berkat. Supaya Tuhan Yesus memberkati mereka. Supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Ya, kita bisa baca di ayat ke-15 tersebut. Datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus. Supaya Yesus menjamah mereka. Melihat itu murid marah. Mengganggu saja. Yesus sedang sibuk, Yesus sedang melayani, Yesus sedang mengadakan mujizat, Yesus sedang mengajar, Yesus sedang lelah pada waktu itu mungkin. Tapi banyak orang yang mengerumuni dia, membawa anak-anak, berdesak-desakan. Pengen anaknya dijamah, dipegang oleh Tuhan Yesus, berdesak-desakan sehingga murid-murid merasa ini tidak pada tempatnya. Murid marah, tapi Yesus justru menegur murid-murid itu dengan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Orang yang seperti kanak-kanak itulah yang punya kerajaan surga. Kerajaan Allah. Dan dia tutup, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalam. Jadi pertanyaan kita, ada apa dengan anak-anak? Ada apa dengan anak kecil? Apakah kita harus bersifat kekanak-kanakan? Apakah kita yang sudah dewasa ini harus mengambil sifat anak-anak? Atau menjadi kekanak-kanakan secara jasmania? Tentu tidak. Kita lihat dulu bagaimana keadaan anak-anak. Anak-anak itu biasanya tidak berdaya. Anak-anak itu tidak berdaya. Anak-anak itu terbatas, polos, apa adanya. Kalau ada anak-anak sudah pintar berbohong, nah ini curiga ini. Yang dicurigai siapa? Kalau anak suka berbohong, yang dicurigai siapa? Ah itu. Yang dicurigai adalah orang tuanya. Karena anak-anak biasanya polos apa adanya. Dia gak berdaya. Ketika ada orang tanya, bagaimana ini? Dia akan katakan, dia akan ungkapkan, dia akan sampaikan apa adanya. Kalau masih anak-anak, sudah pandai berbohong, ya ini berarti ada yang sudah mematronkan, mendikte atau membuat dia suka berbohong. Ini karena anak-anak. Anak-anak biasanya tidak berdaya, anak-anak biasanya tulus, anak-anak biasanya apa adanya. Anak-anak itu kalau berkata ya, ya, enggak, ya, enggak. Itu anak-anak. Maka bagaimana sikap yang kita bisa pelajari dari perkataan Yesus ini? Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, berarti ada hal yang harus dikerjakan.
bagi orang yang mau menyambut kerajaan Allah. Seperti seorang anak kecil. Mengambil sikap anak-anak. Yang tidak berdaya, yang apa adanya, yang polos. Dalam menyambut kerajaan Allah. Dalam kita menyambut kerajaan Tuhan. Anak-anak yang jujur, anak-anak yang tulus, anak-anak yang penuh dengan penyerahan diri. Anak-anak yang penuh dengan kesadaran bahwa dia tidak berdaya. Bahwa dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Maka bagaimana sikap yang pertama? Yang pertama, dengan kerendahan hati. Menyambut kerajaan Allah dengan kerendahan hati. Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak-anak, maka kita bisa lihat bagaimana ekspresi anak-anak tersebut. Ketertarikan anak tersebut. Dan ditanya, kamu punya enggak seperti ini? Mau enggak tak kasih seperti ini? Anak-anak yang tulus yang pasti katakan, saya enggak punya seperti itu. Kalau dikasih ya mau. Kita bilang seperti itu. Dengan rendah hati dia katakan dia tidak punya. Dia tidak memiliki. Dia tidak ada hal yang seperti itu. Ketika kerajaan Allah diberitakan, ketika kerajaan Allah disampaikan, ketika kerajaan Allah dinyatakan dan diberikan, bagaimana Allah mau memerintah dalam kehidupan umat Tuhan, bagaimana Allah mau memerintah dalam kehidupan kita, bagaimana Allah mau mengatur, mendominasi, mengontrol penuh kehidupan kita. Apakah kita sambut dengan kerendahan hati? Ataukah kita sambut dengan pemberontakan? Apakah kita sambut dengan sukacita? Apakah kita sambut dengan kemarahan? Apakah kita sambut dengan bergembira? Ataukah kita sambut dengan amarah yang meluap? Anak-anak tidak berdaya. Tidak berdaya. Kalau saya boleh analogikan, anak-anak ini seperti miskin. Tidak punya kekuasaan, tidak punya power, tidak punya kemampuan. Tidak punya kekuatan untuk dirinya sendiri. Selama masih anak-anak, semua diatur, ditata sedemikian rupa oleh orang tua. Tidak ada bayi tiba-tiba bilang, aku tidak mau pakai baju ini. Aku tidak mau pakai pampers ini. Nanti kalau sudah agak gedean, baru mungkin dia bisa milih. Mau ini, mau pakai yang ini. Tapi kadang-kadang orang tua kasih nasihat, kasih isyarat. Ini lebih bagus. Jika anaknya mau terima, dia akan terima dengan baik. Kalau enggak, biasanya tantrum, marah. Tapi pada dasarnya anak-anak itu tidak punya keberdayaan. Anak-anak yang sedemikian, yang terima kerajaan Allah dengan kerendahan hati, inilah anak-anak yang akan terima sepenuhnya nanti kerajaan Allah secara kekekalan. Sebab jelas tadi dikatakan dalam ayat yang ke-17. Ya kan? Siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tidak akan menikmati. Kalau kita bicara tentang saat ini, jika kerajaan Allah bicara tentang pimpinan, penyertaan, tuntunan dari Allah,
maka jika tidak menyambut pimpinan, tuntunan, penyertaan Allah dengan kerendahan hati, dia tidak akan menerima tuntunan tersebut. Tidak akan menerima penyertaan tersebut. Tidak akan menerima kerjaan Allah dalam kehidupan. Maka perlu kita sambut dengan kerendahan hati. Perlu kita sambut dengan kerendahan hati. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang rendah hatinya. Sudah bisa lihat, mungkin kalau ada Alkitab web di firman Allah yang hidup. Alkitab versi terjemahan firman Allah yang hidup. FAYH, firman Allah yang hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang rendah hatinya. Kalau kita mau compare, kita mau hubungkan dengan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Kita ini bagikan bejana. Tuhan adalah penjuna. Tuhan yang mengatur, membentuk, mempola, memproses kehidupan kita. Tidak ada namanya bejana itu protes dengan penjunanya. Kok dijadikan begini? Kok dibuat seperti ini? Tetapi penjunan tahu bagaimana membentuk, membuat kualitas yang baik dari bejana tersebut. Dengan proses yang begitu panjang. Ditempa, diinjak-injak, diputar-putar di sebuah pinggan putaran itu. Dibentuk, bahkan dipangkas, terakhir dibakar. Sampai menjadi porselen yang indah. Yang kalau mungkin lalat nempel aja kebleset saking licinya. Tapi bejana gak akan protes kepada penjuna. Kok menjadi seperti ini? Kok harus dibakar? Dia terima dengan rendah hati. Maka Yesus katakan, kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang rendah hatinya. Yang pertama, bagaimana sikap kita menyambut kerajaan Allah? Dengan kerendahan hati. Yang kedua, bagaimana kita menyambut kerajaan Allah? Mau terus belajar. Kita harus mau terus belajar. Saya mau tanya pagi hari ini pada saudara. Saudara pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan di sesi firman Tuhan ini. Saudara mau dengar firman Tuhan atau mau belajar firman Tuhan? Halo? Halo? Mau dengar atau mau belajar? Yakin mau belajar? Apa cuma mau dengar toh? Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Mendengar dan belajar itu berbeda. Kalau mendengar, yang dicari adalah yang menyenangkan. Yang dicari adalah yang menyukakan hati. Itu dengar. Saudara dengar musik, tentu sudah cari musik yang saudara suka. Kalau sudah dipaksa dengarkan musik yang tidak suka, misalkan saudara suka jazz. Lagu jazz kan iramanya nyantai gitu ya. Kemudian rekan saudara sukanya dangdut koplo. Sementara saudara putar lagu jazz, dia putar lagu koplo, kenceng lagi. Wah, mungkin saudara tegur, jangan kenceng-kenceng, aku enggak suka dengarkan musik itu. Genrenya beda, dia enggak suka, itu orang mendengar. Tapi kalau orang belajar, suka tidak suka, dia akan dengar, dia akan praktekkan, dia akan lakukan, dan dia pasti bisa. Ini bedanya. Di sekolah itu banyak siswa yang mendengar, tapi tidak belajar. Bukan berarti semua hanya mendengar. Di sekolah cuma mau tuntutan, disuruh sekolah orang tuanya. Karena wajib sekolah dari pemerintah, ya berangkatlah sekolah. Di sekolah cuma dengar aja. Masuk telinga kanan,
Terus keluar, enggak sampai telinga kiri, karena udah balik dia. Buntu soalnya kupingnya, enggak sampai telinga kiri. Enggak tembus, karena udah buntu. Tapi kalau dia betul-betul mau belajar, dia akan dengar, dia akan praktekkan. Maka di sekolah itu ada ujian, di sekolah ada latihan-latihan soal. Itu belajarnya, proses belajarnya. Anak-anak di TK diajari tentu nulis. Saya masih ingat anak-anak saya waktu di TK nulis huruf A itu satu halaman penuh. A. Coba sekarang saya nulis huruf A terus. Sudah nggak mau. Kenapa sudah nggak fasenya lagi? Karena apa? Sudah tingkatannya beda. Tapi anak TK nurut aja dia A besar, A kecil. Satu huruf. Kemudian tambah huruf lagi, 2 huruf. BA, BE, BI, BO, BU. Terus sampai selesai. Baru satu kata. Nah, terus sampai akhirnya lancar. Dia proses belajar. Tingkatannya terus bertambah. Orang yang mau belajar dia akan terus tambah. Anak-anak itu mau belajar. Anak-anak harusnya terus mau belajar. Ketemu sesuatu yang baru terus belajar. Karena belajar itu dari lahir sampai mati. Kalau orang sudah tidak mau belajar, ya, bisa dikatakan selesailah hidupnya. Karena belajar itu dari lahir sampai mati. Karena ilmu terus berkembang, ilmu terus bertambah. Ya. Perkembangan sedemikian rupa berkembang. Proses terus belajar. Menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak. Kita mesti belajar. Belajar apa? Pertanyaan. Kita mau belajar apa? Tentunya kita mau belajar tentang kerajaan Allah. Belajar tentang Kristus. Belajar tentang firman Tuhan. Belajar tentang bagaimana menjadi anak Tuhan. Belajar tentang bagaimana dia menjadi orang yang hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita hanya menjadi pendengar saja, maka iman kita adalah iman yang mati, kosong. Ya. Kalau kita hanya mendengar saja tanpa menjadi pelaku firman, iman kita adalah iman yang kosong. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 mulai. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 14 katakan begitu. Kenapa iman harus ada perbuatan? Kenapa mendengar harus disertai dengan proses belajar untuk melakukan? Supaya iman itu tidak menjadi kosong. Ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Masalahnya adalah banyak orang percaya hari-hari ini, seperti yang saya katakan tadi, anak-anak di sekolah. Datang cuma mendengar. Setelah itu lupa. Datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, lupa habis itu. Kenapa? Karena tidak ada proses belajarnya.
Itu sebabnya Mazmur katakan pasal yang pertama, berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Ini proses belajarnya. Mendengar dan belajar. Merenungkan siang dan malam. Habis itu lahir dalam sebuah tindakan. Supaya imannya itu tidak kosong. Ayat 22 Yakobus pasal yang kedua. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman jadi sempurna. Yesus berkata kepada 10 orang kusta, tunjukkan dirimu kepada imam. 10 orang kusta mendengar. Imannya apa? Mereka berjalan menuju mau menemui iman. Sementara mereka berjalan, kusta mereka semua. Imannya jadi sempurna. Ada seorang lumpuh mendengarkan, orang buta mendengarkan. Yesus tanya, apa yang engkau mau aku perbuat? Yang lumpuh kata itu aku mau berjalan. Aku sudah sekian lama di sini, nggak ada yang mengangkat aku untuk ke kolam Siloam. Yang buta kata, Tuhan, aku mau melihat. Tuhan bilang, angkat tilammu, berjalanlah yang lumpuh. Dia dengar, dia berdiri, dia sembuh. Buta pun melihat. Dan dia memuliakan Tuhan dengan Tuhan. Iman menjadi sempurna dengan perbuatan. Karena apa? Mau belajar. Belajar melakukan firman Tuhan. Sebelum belajar melakukan firman Tuhan, dengar dulu firman-Nya. Sehingga gak salah ketika melakukan firman Tuhan. Pelajari dulu firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Habis itu kemudian lakukan. Ini proses belajar. Anak-anak akan belajar. Dan satu kali akan menghadapi ujian. Kalau anak sekolah biasanya ada formatif, sekarang ada sumatif. Ada sumatif akhir semester, ada sumatif akhir tahun. Kalau kita bisa saja ujiannya setiap hari. Bisa saja ujiannya setiap saat. Kita habis dengar firman, kemudian kita renungkan, saat itu juga mungkin kita diuji. Saat itu juga mungkin kita dicobai untuk sampai enggak, mendarat enggak firman itu bagi kita. Menjadi sebuah rema yang hidup enggak dalam kehidupan kita. Memang ada kalanya berat ketika harus menjadi anak-anak yang mau terus belajar. Males, rasa-rasen, capek. Harus hadapi proses terus, harus hadapi ujian terus. Harus hadapi persoalan terus. Ketika engkau menghadapi persoalan, berarti proses yang Tuhan kerjakan bagimu terus Tuhan kerjakan. Kalau proses sudah berhenti, nah dua kemungkinan nih. Kita memang sudah lolos uji, ataukah kita sudah dibiarkan begitu saja. Tapi kita tahu Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Semua orang terima kerajaan Allah. Maka bagian kita menyambutnya seperti seorang anak kecil yang mau terus belajar. Yang ketiga, kita menyambut kerajaan Allah dengan penuh kepercayaan. Dengan penuh kepercayaan.
Anak kecil, dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh mentornya. Dia akan percaya. Karena keterbatasan pengetahuan yang dia miliki, dia percaya. Sekalipun ada sisi di baliknya, ketika anak itu mendengar pengajaran atau melihat sesuatu, jika tanpa bimbingan yang betul, jadinya bisa fatal. Dulu kita sering lihat tayangan Smackdown. Nah, itu sering tampil. Ya, gulat bebas tapi yang dalam tanda kutip yang hanya sebagai hiburan saja. Tapi anak kecil karena belum tahu, dia pikirnya itu sungguh-sungguh. Koncone dibuanting. Nah, Smackdown. Karena gak ada yang membimbing. Gak ada yang mengarahkan. Lihat Superman bisa terbang, lompat dari kasur, lompat dari tangga, lompat dari meja, katanya mau niru Superman. Dia belum tahu itu betul atau salah, maka perlu bimbingan. Anak kecil itu dia percaya seperti yang dia lihat itu nyata, real. Oh, Superman bisa terbang, oh jagoan ini bisa melompat, maka dia ikut pengen terbang, pengen melompat. Dia penuh kepercayaan. Ketika anak kecil salah bimbingan, jadinya akan seperti itu. Anak kecil itu penuh dengan kepercayaan yang luar biasa. Ketika kita menjadi percaya penuh kepada Tuhan dengan seluruh hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah ajarkan yang tidak baik kan. Tuhan selalu akan ajarkan yang baik, yang terbaik bagi kita. Kita terima tiap pengajaran Tuhan, kita terima tiap proses, tiap didikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat untuk kehidupan kita akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi. Kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 katakan, Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Ketika kita terima kerajaan Allah dengan kepercayaan penuh, kita yakin apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan tuntunkan buat kehidupan kita. Bahwa tuntunan Tuhan ini tepat. Proses yang Tuhan kerjakan ini tepat. Apa yang Tuhan lakukan ini pas buat saya. Dengan percaya penuh kita melangkah lewati hari-hari kita. Maka disitulah kita akan menikmati kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati kerajaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu membuat kehidupan kita berjalan di dalam pimpinan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan. Terima dengan penuh kepercayaan apa yang Tuhan buat untuk kehidupan kita. Apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang firman Tuhan katakan, yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita renungkan.
kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita lewati hari-hari kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita menyambut kerajaan Allah seperti anak. Dan kita akan masuk di dalamnya. Sebab kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Maka kita masuk di dalam kerajaan Allah. Kita menikmati pekerjaan Tuhan. Kita menikmati kuasa Tuhan. Kita menikmati bimbingan dan tuntunan Tuhan setiap hari pada kehidupan. Masalah, persoalan, problema tidak jadi soal buat kita. Karena kita tahu kalau semua itu terjadi, firman Allah mengajar kepada kita. Allah turut bekerja dalam segala keadaan, mendatangkan kebaikan. Kita dengan penuh percaya, kita jalani hidup kita, apapun yang terjadi kita tahu tetap dan berkata, Tuhan Yesus baik. Kita sambut kerajaan Allah seperti seorang anak. Ini bagian yang pertama, menyambut kerajaan